Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Contraband, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sudah dikepung oleh polisi. Di dalam kapal itu terdapat dua penyelundup barang ilegal yang bernama Andy dan Walter. Mereka menyelundupkan kokain, dan saat polisi mengepung, Andy bergegas membuang kokain selundupannya ke laut. Setelah mereka bebas dari masalah itu, mereka pulang dan melapor ke atasannya mengenai kokain yang dibuang. Atasannya pun marah lalu menabrak Andy dan Walter dengan mobilnya. Di sisi lain, di sebuah pesta, terdapat mantan penyelundup yang bernama Chris Faraday bersama istrinya yang bernama Kate. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba Kate mendapat panggilan dari rumah sakit. Dia bersama Chris langsung menuju ke rumah sakit, dan ternyata ia mendatangi Andy yang masih hidup yang juga ternyata merupakan adiknya. Andy menceritakan semua yang terjadi dan mengatakan kalau atasannya ini adalah tim Briggs. Kemudian, Chris menyuruh sahabatnya yang mempunyai banyak koneksi yang bernama Sebastian untuk mencari tahu mengenai keberadaan Briggs. Di sini dapat diketahui kalau Chris dan Kate mempunyai dua orang putra yang bernama Mickey dan Michael. Besoknya, Sebastian udah mendapatkan informasi mengenai Briggs dan mengatakan kalau Briggs berada di Old Point Bar, sehingga Chris pun mendatanginya dan mencoba bernegosiasi mengenai kesalahan Andy. Tetapi sayangnya, Briggs tidak bisa diajak kerjasama dan menuntut Chris untuk menggantinya dengan melakukan penyelundupan kembali. Chris nggak setuju dan kemudian dia pergi. Sesampainya di rumah, Chris melihat Andy yang gelisah. Nah, ternyata Andy ini berniat untuk kabur karena Walter sudah dibunuh tadi malam oleh Briggs. Bahkan, Andy mendapat ancaman lewat telepon lagi dari Briggs yang membuatnya sangat ketakutan. Mengetahui itu, Chris menyuruh Andy untuk tidak pergi karena percuma Briggs nantinya malah akan mengincar Kate, kakaknya, dan keluarganya. Kemudian, besoknya Chris mendatangi rumah Briggs dan mengatakan kalau dia akan mengganti uangnya dalam sebulan. Briggs menolaknya dan memberi waktu hanya 2 minggu, sehingga dengan terpaksa Chris memutuskan untuk kembali menyelundupkan barang ilegal bersama Andy agar bisa melunasi utang Andy. Di sini dapat diketahui kalau ayah Chris berada di penjara karena kasus penyelundupan, dan Chris mendatangi ayahnya untuk memasukkannya ke kapal lamanya. Lalu ayahnya pun mengurusnya. Besoknya, Chris mendatangi rumah Sebastian untuk membicarakan barang apa yang akan diselundupkan di Panama. Sebastian menyarankan untuk menyelundupkan kokain dari temannya yang bernama Ruben, tetapi Chris bilang kalau dia tidak mau terlibat dengan kokain, sehingga dia memilih menyelundupkan uang palsu dari teman lamanya yang bernama Edwin. Chris lalu menelpon Edwin dan memesan uang palsu yang akan diambilnya saat di Panama nanti. Chris juga memesan kontainer di Panama untuk sebuah van atas nama Lakowski. Pada hari keberangkatan, Sebastian mengantar Chris dan memberinya uang sebagai modal. Chris dan Andy kemudian menaiki kapal yang dimana kapal tersebut dipimpin oleh Kapten Camp. Di dalam kapal, Chris langsung menyembunyikan uang yang diberikan Sebastian di sebuah tempat rahasia dalam kapal. Setelah itu, dia pergi ke ruang makan kapal dan bertemu dengan teman-teman lamanya yaitu Danny, Olaf, dan Tarik. Tapi tiba-tiba Kapten Camp datang dan ia terlihat tidak suka dengan keberadaan Chris di kapalnya. Lalu dia memerintahkan Chris untuk menjadi tukang bersih-bersih di kapal. Malamnya, Chris membersihkan anjungan kapal tempat kapten mengemudikan kapalnya. Di sana, dia mengambil peta kapal untuk mengetahui bagian kapal yang dapat dia pakai untuk menyelundupkan uang-uang palsu nantinya. Lalu, dia mengajak Danny, Olaf, dan Tarik untuk membantunya dalam penyelundupan. Chris juga memberitahu di mana tempat dia akan menyelundupkannya, yaitu di ruang mesin. Kemudian, untuk memperlama pemberhentian kapal di Panama, Chris mempunyai ide untuk mengatur poros baling-baling kapal dengan cara mengeringkan persediaan oli. Di sisi lain, saat Kate dan anaknya baru pulang ke rumah, tiba-tiba Briggs dan anak buahnya datang ke rumahnya dan mengancam Kate mengenai utang. Barang-barang di rumahnya pun dihancurkan, tetapi untungnya Kate dan anaknya tidak apa-apa. Setelah itu, Kate melapor ke Chris mengenai kejadian itu. Lalu, Chris menyuruh Kate meminta bantuan kepada Sebastian. Sebastian pun lalu menyuruh Kate dan anaknya untuk pindah ke rumahnya dulu agar lebih aman. Nah, di kapal, saat ingin berlabuh di Panama, kapal mengalami kerusakan sesuai rencana Chris. Tetapi sayangnya, oli yang dibuang terlalu banyak sehingga kapal tidak bisa berhenti dan hampir menabrak pelabuhan. Untungnya, Chris tepat waktu mengeluarkan jangkar kapal sehingga mereka semua pun selamat.
Chris, Andy, dan Danny lalu keluar dari kapal bersiap untuk pergi ke Edwin untuk mengambil uang palsu yang dia pesan. Tetapi sayangnya saat sampai di sana ternyata uang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan oleh Chris. Dan stok uang palsu yang diinginkan oleh Chris berada di gudang milik Gonzalo. Chris pun lalu pergi ke sana menggunakan van yang dia pesan kepada Edwin. Di sisi lain, terdapat Sebastian yang pergi ke rumah Briggs dan mengatakan untuk tidak mengganggu Kate dan anak-anaknya. Di sini kemudian dapat kita ketahui kalau ternyata Briggs dan Sebastian bekerja sama dalam kasus penyelundupan kokain. Briggs kemudian kembali memantau Kate dan anaknya yang sedang bertanding bola. Briggs selalu mengancam akan membunuh Michael jika Andy tidak menelponnya. Andy yang sedang di dalam perjalanan bersama Chris dan Andy merasa panik, tetapi dia tidak memberitahu Chris. Gak lama kemudian, mereka sampai di gudang Gonzalo. Chris masuk ke gudang dengan Danny dan dia menyuruh Andy untuk tetap diam di mobil. Di sini, Andy mengambil kesempatan untuk menelpon Briggs. Briggs selalu menyuruh Andy untuk menukar uang yang dia bawa dengan paket di Ruben. Mau gak mau, Andy pun menurutinya dan pergi ke Ruben sendirian dengan meninggalkan van-nya. Nah, di dalam gudang, Chris dan Danny berhasil berbisnis dengan Gonzalo. Di sini, Gonzalo mengajak Chris untuk melakukan perampokan bersamanya. Bahkan, Gonzalo bersedia memberikan uang palsu dengan gratis jika Chris mau membantunya merampok. Tetapi Chris menolaknya. Chris lalu menyuruh Danny mengambil van untuk memasukkan uangnya. Sesampainya Danny di van, ia bingung karena tidak ada Andy. Sialnya lagi, uang mereka juga hilang bersama Andy. Gonzalo yang mengetahui ini merasa dikerjai oleh Chris, sehingga dia menodongkan pistolnya dan mengancam akan membunuh Chris. Tapi akhirnya, Chris menerima ajakan merampok bersama Gonzalo sebagai ganti uangnya. Nah, mereka pun kemudian bersiap merampok. Dalam perampokan ini, Chris dan Danny ditugaskan untuk menghalangi sebuah truk. Nah, saat truk datang, mereka menghalangi truk itu, tetapi sialnya, truk tersebut tidak berhenti sehingga akhirnya menabrak mobil mereka sampai terbalik. Kemudian perampokan pun dilakukan dan Gonzalo berhasil melumpuhkan penjaga truk lalu membawa sebuah lukisan seharga 140 juta dolar. Tapi sayangnya gak lama kemudian bala bantuan polisi datang dan mengepung mereka. Di sini semua anak buah Gonzalo pun tewas. Chris dan Danny yang masih bersembunyi di dalam mobilnya melihat Gonzalo masuk ke dalam sebuah mobil pick up. Lalu mereka ikut masuk ke sana. Sayangnya, di situ Gonzalo terkena tembakan, tetapi dia tetap berhasil sampai ke gudangnya kembali dengan hasil rampokannya. Nah, di gudang, Gonzalo terlihat lemas karena luka tembak, sehingga Chris mengambil kesempatan itu dan mengambil lukisannya. Tetapi ternyata Gonzalo masih hidup dan dia meminta Chris untuk membawanya ke rumah sakit. Chris pun setuju lalu dia memindahkan Gonzalo ke van-nya beserta uang palsu dan lukisan. Namun, gak lama setelah keluar dari gudang, Gonzalo tewas. Lalu, Chris pun membuangnya di pinggir jalan. Kemudian, Chris dan Danny menuju kapal. Sesampainya di pelabuhan, Chris memasukkan van-nya di sebuah kontainer. Lalu, kontainer tersebut ditarik masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal, Chris menyuruh Danny dan Tarik mengangkut uang untuk dipindahkan ke ruang mesin yang sudah disediakan. Kemudian, Chris mendatangi Andy lalu memukul dan mencacinya karena menggunakan uang mereka untuk membeli kokain. Tetapi setelah itu, Andy menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Chris lalu ditelepon oleh Sebastian dan dapat diketahui kalau Chris akan membuang kokain yang dibeli Andy tersebut. Sebastian yang bekerja sama dengan Briggs menginstruksikan Briggs untuk mengancam Kate, dan melalui Kate, Briggs memperingatkan Chris untuk tidak membuang kokainnya. Setelah mengetahui itu, Chris sadar kalau Sebastian telah mengkhianatinya dan dia tetap akan membuang kokainnya. Karena gak berhasil membujuk Chris, Sebastian menghubungi Kapten Camp dan memberitahu Camp tentang barang selundupan Chris, lalu menjanjikannya bagian jika dia mengamankannya. Namun, Chris gak mau menyerahkan barang selundupan, jadi Camp langsung memanggil Bea Cukai Amerika Serikat untuk memeriksa barang selundupan di kapalnya. Nah, diam-diam saat Camp makan, Chris menyelundupkan kokain ke dalam pembersih karpet milik Camp yang dibawa Camp ke kapal. Setelah sampai di pelabuhan, agen Bea Cukai memeriksa kapal dan tidak menemukan apa-apa. Camp pun pulang ke rumahnya, dan gak lama setelahnya, begitu Chris keluar, Briggs dan anak buahnya menunggunya dan menagih kokain. Chris mengatakan kalau kokainnya ada di rumah temannya yang ternyata rumah Camp. Jadi dia pun membawa Briggs ke rumah Camp.
Nah, sebelumnya, Chris sudah membuat kunci duplikat mobil Camp saat berada di kapal. Dan sesampainya di rumah Camp, secara sengaja Chris mengaktifkan sistem keamanan rumah itu. Chris lalu membuka bagasi mobil Camp, lalu mengambil kokainnya dari pembersih karpet dan memberikan kokain tersebut kepada Briggs. Briggs dan anak buahnya yang puas duduk di ruang tamu Camp dengan kokain, sedangkan Chris menyelinap keluar. Camp lalu terbangun karena kebisingan dan pergi ke ruang tamu persis saat polisi tiba karena sistem keamanan rumahnya yang menyala. Lalu, Briggs dan Camp pun akhirnya ditangkap karena kokain. Di sisi lain, Kate pergi dari rumah Sebastian setelah diperingatkan oleh Chris, tetapi Kate kembali ke sana untuk mengambil beberapa barangnya. Nah, di sana ada Sebastian, dan Sebastian yang marah karena ketahuan kalau dia jahat, gak sengaja mendorong Kate sampai pingsan. Di sini Sebastian mengira Kate sudah mati, sehingga dia membuang tubuh Kate ke dalam fondasi konstruksi miliknya. Sementara itu, setelah Chris menjebak Briggs dan Camp, dia langsung pergi mencari Kate dan akhirnya berhasil menemukannya di lokasi konstruksi milik Sebastian. Di situ, dia memaki Sebastian dan memukulinya. Lalu, dia pun berhasil menemukan dan menyelamatkan Kate. Nah, kemudian Sebastian pun ditangkap dan dikirim ke penjara. Nah, kemudian uang palsu yang disembunyikan di laut oleh Chris akibat penggeledahan oleh bea cukai berhasil ditemukan oleh Danny dan Tarik dengan koordinat yang diberikan oleh Chris. Mereka pun kemudian menjualnya kepada orang bernama Church dan Church membayar $3 juta untuk uang palsu tersebut. Church lalu nggak sengaja menanyakan tentang lukisan di Panama yang hilang. Tapi di situ, Chris pura-pura nggak tahu dan menanyakan harga lukisan tersebut yang ternyata seharga $20 juta di pasar gelap. Film pun kemudian berakhir dengan Chris, Kate, Andy, dan anak-anaknya memulai hidup baru di rumah tepi laut. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Contraband. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.